Assalamualaikum, hai Sobat Sinema, kembali lagi bersama saya di channel Mantan Sutradara. Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 film horor terbaik Hollywood sepanjang tahun 2019. Apa yang biasanya jadi sajian di film horor? Sosok yang menakutkan, adegan jump scare, hal yang lumrah dalam sebuah film horor. Namun, di tahun 2019 sebagian film horor yang dikenalkan hingga yang ditayangkan di bioskop lebih mengerikan. Bukan lagi karena hantu-hantuan atau jump scare, namun karena ide cerita yang menuntun penonton pada kengeriannya. Berikut ini adalah 10 film horor terbaik Hollywood versi Mantan Sutradara menjelang berakhirnya tahun 2019. Crow. Sudah banyak film yang menceritakan tentang bagaimana nasib manusia ketika diterjang binatang-binatang buas. Namun, Crow punya gaya yang berbeda. Horor thriller yang seakan-akan membuat kamu berada dalam situasi yang sama dengan pemeran utamanya. Siap-siap dihabisi binatang buas karena datang bencana alam besar. Setelah itu, bukannya takut karena akan gambaran film, namun kamu akan takut karena thriller horor yang disajikan di film ini akan benar-benar dirasakan penonton. Cukup sulit menggabungkan konsep film seperti ini. Namun, itulah horor di tahun 2019. Hadir dengan konsep yang lebih ngeri dan berani. Dr. Sleep. Film ini kebetulan sedang tayang di bioskop. Dr. Sleep disebut mampu menjembatani film pertamanya The Shining. Menurut saya, film yang satu ini tidak begitu terlihat seperti film horor, namun lebih kepada fantasi misteri. Meskipun begitu, beberapa unsur horor memang masih disematkan di dalam film ini. Berbicara kepada yang sudah mati adalah salah satunya. Dari sinilah ide cerita yang sebenarnya fantasi jadi terasa mengerikan. Penonton benar-benar dipaksa untuk ikut penasaran dengan takdir dan Torrance yang jadi tokoh sentral di film ini. The Lighthouse. Rencananya film ini akan ditayangkan pada bulan Oktober tahun 2019 di bioskop. Jadwal tanggalnya sudah disematkan di salah satu situs terpercaya. Namun, The Lighthouse pada akhirnya belum menampakkan dirinya di bioskop hingga saat ini. Nuansa hitam putih dan pemeran yang dimainkan oleh Robert Pattinson serta Willem Dafoe, The Lighthouse layak disebut salah satu film horor terbaik di tahun 2019. Film ini menggambarkan bagaimana halusinasi bisa menimbulkan kengerian yang tertahankan. Bertempat di sebuah pulau terpencil pada tahun 1890. Plus latar hitam putihnya, film The Lighthouse mungkin berada dalam konsep cerita yang berat dengan segala unsur konsepnya. Namun, tetap saja pujian tidak pernah berhenti mengalir untuk film ini. It Chapter 2. Sukses dengan film pertamanya, badut Pennywise kembali menghantui penggemar horor pada tahun 2019. It Chapter 2 jadi salah satu film dengan durasi terpanjang serta memiliki rating R. Alur cerita bolak-baliknya tertata rapi. Keseimbangan antara pemeran yang masih remaja dengan yang sudah dewasa sama bagusnya. It Chapter 2 tetap tampil penuh kejutan plus selipan fantasi tentang misteri, siapa Pennywise yang sebenarnya. Brightburn. Film Brightburn adalah salah satunya. Dikemas dengan tampilan superhero bak seorang Superman, namun menjadi sosok yang super jahat. Bukan lagi sosok orang dewasa, namun masih anak-anak. Brightburn adalah sudut pandang berbeda sosok superhero dengan kekuatannya. Bukannya menolong, namun malah membunuh orang-orang yang seharusnya disayanginya. Plus rating R yang disematkan pada film ini, Brightburn adalah bagaimana kemasan superpower dikemas dengan gaya yang mengerikan. Beberapa adegan filmnya pun tergolong brutal. Jadi, sebelum menonton film ini pastikan untuk tidak mengajak anak-anak. Pet Sematary. Tahun 2019 bisa dibilang sebagai waktu bagi Stephen King untuk memvisualisasikan novel-novel horor. Sebelum Pet Sematary, ada Dr. Sleep dan It Chapter 2, film horor yang diadaptasi dari novel sang penulis legendaris. Film ini dibangun dengan unsur yang berbeda, menggiring penonton pada sebuah drama keluarga yang kelam. Lebih beraninya lagi, Pet Sematary mampu mengubah beberapa poin cerita dari film aslinya yang rilis pada akhir tahun 80-an. Sebuah gaya yang lebih segar dan tetap saja mengerikan. Bagaimana pada akhirnya seorang bocah perempuan yang dihidupkan dengan roh setan membantai semua anggota keluarga bahkan tetangganya sendiri. Ready or Not. Tidak ada ancang-ancang jika Ready or Not jadi salah satu film yang diperhitungkan di tahun 2019. Selain itu ide cerita yang lebih segar pun begitu terasa.
Dikemas dengan drama komedi, horor dari Ready or Not sebenarnya terbilang klise. Namun, di tengah-tengah poin komedinya diceritakan, Ready or Not justru memancing kegelisahan penonton. Ikut merasakan kegelisahan pemeran utamanya yang akan dibantai dan dijadikan oleh suatu keluarga yang nyentrik. Ide yang lebih segar dan tentu saja mengerikan. Scary Stories to Tell in the Dark. Horor identik dengan cerita untuk orang dewasa, namun bagaimana jadinya jika horor dikemas spesial untuk para remaja? Film Scary Stories to Tell in the Dark membuktikannya di tahun ini. Kemasan film yang disambungkan dengan fantasi-fantasi liar remaja yang berusaha menyibak misteri-misteri mengerikan dari sebuah rumah tua. Film Scary Stories to Tell in the Dark sangat pandai menempatkan plot ceritanya. Tidak adanya jump scare dan tidak adanya adegan mengerikan seperti pembantaian. Namun, imajinasi kamu akan dibawa melayang pada kengerian-kengerian yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri. Midsommar. Tarik ulur maju mundur, begitulah nasib film Midsommar di Indonesia. Sempat tak lulus sensor, akhirnya film ini tayang dengan sensor yang sangat tajam. Namun, tetap saja Midsommar menyajikan cerita yang mengerikan. Bukan film horor di malam hari, namun horor yang satu ini di siang hari. Adegan-adegan brutal, kesedihan, frustasi yang begitu dalam hingga adegan seks yang bisa dikatakan juga brutal. Semuanya ditujukan hanya untuk sebuah ritual pemujaan di Swedia saat musim panas. Midsommar sebenarnya jika dilihat adalah sebuah drama patah hati karakter utamanya yang kemudian tanpa ia sadari adalah seorang pembunuh. Ritual ini sangat terasa pas untuk kondisi hidupnya yang berantakan. Keluarganya tewas secara tragis dan tentu saja pacarnya yang dipaksa melakukan hubungan seks dengan salah satu penduduk pemuja ritual. Terakhir, Us. Film Us layak disematkan sebagai jawara. Film horor yang dikemas dengan gaya thriller. Sepertinya penonton sudah akan tahu bagaimana pada akhirnya setiap film yang digarap sutradara Jordan Peele. Ada sudut pandang yang pantas untuk diperdebatkan. Sudah tahu akan ada seperti itu, namun ternyata beberapa tebakan penonton salah alamat. Semua hal logis yang sempat dipikirkan penonton dibuat acak adut tak karuan. Plus film Us menyajikan gambaran kebengisan manusia yang tersirat dalam pikirannya sendiri. Itulah 10 daftar film horor terbaik menurut versi mantan sutradara. Mohon maaf bagi para penggemar The Conjuring Universe, tidak masuk dalam daftar film horor terbaik Hollywood 2019 ini. Meski sempat mengirimkan The Curse of Weeping Woman dan Annabelle Comes Home, namun dua film itu belum bisa masuk dalam daftar 10 besar horor terbaik dari negeri Hollywood tahun ini. Sekian tentang kabar harian kali ini, stay tune terus di channel Mantan Sutradara untuk mendapatkan informasi lainnya, seputar film, aktor dan aktris maupun games setiap hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, atau dislike jika kalian tidak suka. Bijaklah dalam memilih tontonan, saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.